Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaratu wasyarakallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sata jana kan bade ngiring pantun halak Pak. Ibu jalan pagi di Kamojang. Bawa bekal Indomie bikin nikmat. Hari ini kita bersukaria untuk mengikuti silaturahmi yang lebih erat. Apalagi Pak kawah ke derajat bawa gelas pelan-pelan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul bersama dan berkumpul. Semoga kita semua selaras dan sejalan. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Cilawu, yang kami hormati pula Ibu Pengawas TK Bina Kecamatan Cilawu, yang kami hormati Bapak Ketua IKTK Kecamatan Cilawu, dan yang kami banggakan dan sayangi rekan-rekan kepala sekolah TK Kecamatan Cilawu. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayah semata kita bisa berkumpul dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan Maulid Nabi Muhammad kepada para tabir, Bapak Ibu sampai kepada kita semua yang mengikuti jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Ibu Bapak yang saya hormati, supaya lebih berkah kegiatan kita dan ada dalam kelancaran, ada baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bibarakatil Al-Fatihah, bibarakatil Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Baiklah, kita menginjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Iis Musilah SPD. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nazribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Mawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada Widi kana sadayana nama orang sasarangan lainnya bertepatan sareng sasi Rabiul Awal orang sejang Rasulullah bagi sejang tabi'ah nurutan kana nakman kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melangkungan salawat ieu orang sadaya kain syafaat jaga yaumul kiamat teman-teman. Kumargi bilih siang waktu sayangnya kanggo anu ya nabi nu opat baris tina ya nabi dugikeun ka ya habibi ya Muhammad janten maro'ana dilangkung langsung kana suluna. Orang kalitan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi fahtazza 'arsya tarban wastibsyara. وازداد كرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى أن تم ونور حماه. ولما اشتد بها المخاض أذن رب الخلائق في ولادته فوضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan karena sholat badriyah, magamnya sholat badriyah. Rahmat Allah, salam Allah, katoha utusan Allah. Rahmat Allah, salam Allah, kayasin kakasih Allah. Tawassulku asma Allah, jengku hadir Rasulillah, jengku perang sabilillah, ku ahli badar ya Allah. Gusti salamatkeun umat tina baya jeung nu jahat, tina bingung jeung kasusah, ku ahli badar ya Allah. Gusti abdi teh nyaluh tinu hiri dengki musuh, mugi piwelas diwuh, ku ahli badar ya Allah. Gusti leungitkeun kabingung, tina dosa nyieun linglung, sareng sajumlah pakeuh, ku ahli badar ya Allah. Pirang-pirang rahmat hasil, kahinaan ara rucul, pirang-pirang nikmat khusus, ku ahli badar ya Allah. Mang pirang-pirang nu kaya, nu fakir jadi waluya, diampura nu salah, ku ahli badar ya Allah. Rupek hate sandang pangan, jadi lega pamandangan, terbiti goda rewangan, ku ahli badar ya Allah. Gusti hasilkeun kabutuh, piwelas jeung luhung ampun, mugi maparin sing juuh, ku ahli badar ya Allah. Mugi hasil nu diseja, sarta ngajadikeun bagja, Gusti nu mulya sayogya, ku ahli badar ya Allah. Mun Gusti ngaijabah, kabeh pangabutuh mubah, Gusti nu kawasa gagah, ku ahli badar ya Allah. Hapunten sareng mulyakeun, maksud abdi laksanakeun, kagorengan sing jarauh, ku ahli badar ya Allah. Nun Gusti nu sifat welas, sifat unggul henteu laas, nu susah jadi barungan, ku ahli badar ya Allah. Kanjeng Nabi mugi hormat, nu seueur tamat-tamat, jeung ka ahli nu dihormat, ku ahli
Alhamdulillah. Ya kami berdua ya kami sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu sambutan dari Ketua IGTKI Kecamatan Cilawu kepada Bapak Camat SPD, saya silakan. Iya, sambil minum, silakan. Aduh, jadi bawang ya, masya Allah. Makasih Pak Haji ya. Kena ke hati itu lirik-liriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli ya fatahu ya alim amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Bapak Ketua PGRI Kecamatan Cilawu, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas, Ibu Pengawas Wilayah Bina TK Kecamatan Cilawu, yang kami banggakan rekan-rekan para kepala sekolah TK se-Kecamatan Cilawu. Oke Ibu, boleh cerita yang lucu dulu ya. Tadi waktu ngejemput ibu pengawas salah gang ya, ada rumah yang mirip sama rumah ibu pengawas, rumahnya melengnya teh buka sedikit ya, saya lupa lagi serius. Beberapa kali saya juga kesel nih, Bu Linda nggak ikut, siapa yang nggak ikut di rumah gitunya, biasa menumpahkan kekesalan ya, tapi ayah obrol genen, coba lah Bu Linda ngiring mau kejadian, ya kejadian lucu cek abis buka teh gitu ya. Ya pengetan abdi teh kulintang kelinting kabumi eta ada asa ieu gitu nya. Abdi teh wantun noong kitu tah asa mirip aya ibu-ibu nuju cali tos sepuh pisan. Kayak da ibu pengawas teh kudu ibu-ibu tapi da kieu imahna teh gitu nya. Nya akhirna mah abdi teh punten. Pas nelpon Bu Linda digaet tabu haji jeung Bu Mimin mah kaditu jalan beda abdi ditinggal sama ditinggalan naon si ibu-ibu anu sepuh tadi teh keluar bumi sambil nyingsatkeun kieu datos sepuh, masya Allah. Bade ka saha? Bade ka ibu pengawas. Hah, ibu mah teu maot. Abdi nyeureuk ka ditu ibu haji sareng ibu Mimin tos teu aya. Abi mah dipelak di dieu ieu kumaha mengakhiri obrolan gitu nya. Da kabayang atunya, oh berarti saya menemukan orang yang terganggu pendengarannya. Punten ibu, sanes ka ibu teu jantan. Ibu mah masih hirup kene. Abi bae getet bare kitu bare diantepkeun da sepuhnya bisik doraka gitu nya. Abi teh jadi abi bade teras ka ditu. Kayak ujang teh ti saha, ti mana, bade ka mana, di kitu ditaroskeun. Abi teh jadi bingungnya. Nyarios henteu ka kuping. Tarik daerah ku batur bisik disangka naon gitu nya. Jadi antara bade nyarios tarik jeung ngeureus lalaunan jeung kabingung kabayang bener nya. Akhirna mah kieu we jadi pager teh. Ibu punten sanes bumi ibu pengawas bade ka ditu. Ke ari ujang di mana cenah? Di Cilawu, abi mah Cilawuna di mana? Jadi Pancakaki. Akhirna mah asa bodor ngobrol jeung bolot gitu nya. Orang tarikan bisik dicarekannya, jadi akhirnya mah abdi teh lah tega oge abdi teh akhirnya mah ibu puntennya bade ka ditu siga nu polohok we siga anu naon siga nu kumaha gitu nya. Itu adalah kisah yang menjadi hiburan bagi saya gitu nya, alhamdulillah. Itu kaprokala itu bagi abdi nya. Oke, izin seperti yang tadi saya spoiler di mobil, saya punya 10 slide ya, nggak lama. Mohon izin Ibu Pengawas dan Bapak Ketua PGRI, nanti di akhir slide kita akan game ya. Ibu akan dikasih waktu dan Bapak Bu Pengawas dan Bapak Bapak PGRI juga bisa ikutan ya. Biar kita tahu wataknya Bapak Ketua dan Ibu Pengawas seperti apa. Watak itu adalah bawaan sejak lahir. Tidak ada watak jelek, tidak ada watak buruk. Asal kita tahu kita wataknya apa, cara pengendaliannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Gitu Bu ya. Next Bu Holi. Nah ini. Seperti yang telah kita sepakati, IGTKI Cilawu motonya apa?
Sauyunan. Nah, saya searching di berbagai platform. Nah, apa sih arti sauyunan dari segi Sunda dan dari segi agama? Nah, mudah-mudahan ada kaitannya ya dengan Maulid Nabi. Karena contoh kita semuanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayangkan Nabi diutus oleh Tuhan, oleh Allah untuk mencerdaskan dari masa-masa gelap, dari Indonesia gelap, dari masa jahiliyah menjadi Indonesia, bukan Indonesia ya, menjadi apa, Islam seperti itu. Waktu di Mekah seperti itu ya. Nih, sauyunan artinya sehati, sejiwa, saling bekerja sama. Lihat logonya adalah teamwork. Kalau kita sudah sepakat, IGT Cilawu Sauyunan, harus dong kita kerjasama. Tapi faktanya dimanapun itu manusia akan terbagi. Ada yang mau menerima manfaat saja, ada yang mau berjibaku. Saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan ibu-ibu semuanya, kalau Cilawu mau sauyunan, ayolah kerjasama. Minimal respon di grup, ya. Minimal respon. Dan saya sibuk, saya juga orang sibuk. Jangan so sibuk di depan orang-orang sibuk, ya. Ini sauyunan ya, kita buktikan. Dah lain kayak kaitannya dengan pencairan BOP aman-aman saja. Halo, kita akan mengikuti para kepala sekolah di negeri Kanoha kah? Yang grup akan hidup ketika BOP cair? Ketika BOP tidak cair, grup mati suri? Mau seperti itu? Tidak kan? Jadi seperti itu. Dari konteks bahasa Sunda, sauyunan artinya hidup rukun. Rukun bukan berarti tidak ada masalah. Ingat ya, bahasa Sunda bahwa pakai trok piring mah tara jeung nu tebih. Pasti jeung nu caket. Jadi lamun abdi jeung Bu Haji pabaut-baut wajar, dasar kecamatan. Ngan anu teu wajar mah urang jadi pasea. Makanya dibutuhkan komunikasi. Saya baut teh sebetulnya enggak ngewa ke kamu, cuma sakit gigi. Kan kalau tidak dikomunikasikan seperti itu ya. Jadi sauyunan, mari kita coba hidup rukun. Hidup rukun bukan berarti kita tidak boleh bertengkar. Boleh bertengkar. Karena dari pertengkaran kita akan saling memahami. Siapa saya, siapa Anda, siapa Anda, siapa saya. Dan untuk ini saya punya ilmu, Ibu. Baju yang saya pakai ukurannya M. Mungkin satu ukuran dengan baju Bapak Ketua PGRI. Tapi saya mau bertanya, pantaskah baju saya dipakai oleh Bapak Ketua PGRI? Belum tentu. Bu Haji dan Bu Linda satu ukuran tubuhnya dengan Bu Dede misalkan. Apakah dengan satu ukuran akan terasa pas jika bajunya ditukar-tukarkan? Tidak akan tentunya ya. Oke, saya berikan waktu Ibu untuk verifikasi persiapan makanan beredar dulu ya. Silakan. Saya nggak enak ngomong sendiri, dah. Saya juga mau makan ya. Ada minuman. Kita cairkan aja ya. Silakan. Saya juga capek. Oh iya, welcome dingin nanti sekalian pas makan. Takut nanti ya. Saya juga nanti mana ya. Bisik satu frekuensi juga. Saya mau minum aja sambil duduk nyantai aja. Pak siap? Boleh Bu. Kita lanjut ya. Tes. Oke. Jadi sauyunan berarti hidup rukun. Ingat ya, kita nggak boleh bertengkar. Silakan bertengkar aja. Cuma bertengkar ada argumentasinya. Jangan bertengkar karena kita ego. Itu yang kita hindari ya. Karena setiap kita punya watak yang berbeda. Nanti kan terkuat. Ibu wataknya apa? Apakah sama dengan saya atau beda? Seperti itu. Selanjutnya, bergotong royong. Udah jelas, bersatu dalam satu tujuan kebaikan. Udah jelas ya? Satu konotasi. Dalam Islam, Nabi kita mengajarkan bahwa orang beriman dengan orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Jelas lah. Ya, ketika kita sekolah SD, sekolah agama dulu diajarkan oleh guru ngaji kita, ingat kita itu sesama muslim. Bahkan salah satu pertanyaan yang menentukan kita selamat atau tidaknya nanti di alam kubur adalah salah satunya adalah ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Seperti itu.
Kalau kita jarang bergaul dengan sahabat, kayaknya kita nggak akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan fasihat deh. Mungkin kita akan jawabnya, sahabat saya adalah orang yang pernah ngasih saya utang, pinjaman misalkan. Sahabat saya adalah orang yang pernah bla 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 bla, tanpa didasari dengan kerangka yang lebih dasar. Kita semuanya satu agama Islam. Selanjutnya dapat disimpulkan sayun adalah perwujudan ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Alhamdulillah sauyunan kita pakai. Ini bukan hanya kebanggaan, bukan hanya untuk ditembong-tembong kabatur kita sauyunan, tapi mari kita praktekkan dalam kehidupannya. Tadi Kecamatan Cilawu. Siap Ibu? Oke, siap respon di grup? Oke, makasih. Dino masalah transferan tangga ada lamun can aya japri ke bendahara ya, ame teu deudeupeun nya. Siga abi teu aya mah japri we, talangan heula gitu. Tapi lebih turut tanya. Selanjutnya, sili asah ya. Sili asah ini artinya apa? Saling mengasah, menasehati dan mendidik, ya. Bagi orang Sunda, ini berarti saling menambah ilmu, saling mengingatkan agar tidak salah jalan. Saya rasanya malu sampai saat ini ibu belum all out. Ibu nganggapnya saya orang pintar, padahal belum tentu. Pada Pak Cadi macam bisa ngomong, dan ngapakeun lah pentingna. Ya ge menang ngapakeun penting. Ya. Saya harap ke depan Cilawu saling berbagi. Ibu Haji tadi alhamdulillah sholawatannya. Nanti ke depan di TK-TK yang lain silakan. Kita berikan jam terbang bagi para guru kita. Biar skill kapasitas guru kita itu bertambah dan berbobot. Selanjutnya dalam konteks agama Islam, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, jelas ya, walas. Kita semuanya diciptakan dalam keadaan merugi, kecuali beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam apa? Dalam kebaikan dan kesabaran. Jika misalkan ada sahabat kita sedang bingung, misalkan ya, atau tetangga orang terlibat dengan Bang Emok, curhat, ya minimal kita berikan solusi walaupun kita belum bisa memberikan pinjaman untuk membantu. Ini perang sebetulnya kita Bu ya, jangan tutup mata ya. Tetangga kita banyak ya rentenir online yang memang menjerat dan mengikat, kasihan tuh masyarakat kita ya. Mudah-mudahan mereka diberikan keimanan. Selanjutnya sili asah dalam konteks ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Di kita nih, misalkan teman-teman ada mempraktekkan kegiatan yang gak baik, misalkan melakukan tindak pemaksaan kekerasan kepada anak biar anak bisa baca, misalkan. Itu kita tahu tuh teman kita tuh sekecamatan Cilu tahu ya, ulah gitu ka budak teh, carana tah kieu. Harus joyful seperti itu kan bisa. Seperti itu ya, jadi kita saling mengingatkan. Selanjutnya next, boleh. Sili asih adalah saling mengasihi dan menyayangi. Dalam falsafah Sunda, hidup harus penuh welas asih, kasih sayang kepada sesama. Nah, di sininya nih. Nah, ini ikonnya ya. Kalau tadi ikonnya apa, Bu Holi? Mundur lagi. Ini teamwork, bekerja, belajar gitu ya. Kerja kelompok kayak hari ini. Selanjutnya, Bu Holi. Nah, ini love ya, kasih sayang, mahabbah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu ya. Mudah-mudahan, walaupun di Cilawu jarang bertemu, mudah-mudahan kita bisa disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang bisa menyatukan hari ini kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan berbagai babak episode dan semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam konteks kesimpulannya adalah sili asih sejalan dengan nilai mahabbah atau cinta kasih yang jadi inti dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Ibu masih ingat kisah pengemis buta di pasar? Masih ya? Masih ya. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal oleh Nabi Muhammad SAW, datang ke Aisyah ya. Wahai Aisyah, kasih tahu saya apa amalan yang belum Bapak lakukan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah mengatakan bahwa setiap hari Rasulullah itu pergi ke pasar membawa makanan dan menyuapi pengemis buta. Oke, kalau begitu besok saya kesini siapkan makanan yang sama ya. Disiapkan, datang ke pasar adalah pengemis buta yang pekerjaannya selalu menghina Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Muhammad orang gila, jangan dengarkan pembicaraannya. Dia diusir dari kampung halamannya karena aliran sesat kayak gitu. Setelah itu Abu Bakar Siddiq ngasih makanan. Dia mendengar hinaan dari orang buta ini terhadap Nabi Muhammad SAW. Wajar dong, dia tersinggung. Maka ngahuapanana diwawal cek anu pengemis buta teh ari ieu saha da anu ngahupan abdi kamari mah teu kasar kieu. Abdi Abu Bakar Siddiq. Ari anu sok ngahuapan abdi ka mana ayeuna tos ngantunkeun. Saha nami nanya eta teh jalmi teh bageur-bageur pisan ka abdi teh. Ngahuapan mun abdi ngeluh diagengkeun hate teh dijembarkeun manahna kan gitu. Akhirnya Abu Bakar sambil menangis, tahu nggak Pak? Yang selalu Anda hina adalah orang yang menyuap Abu Bakar. Yang meninggal itu adalah Muhammad SAW. Mudah kebayang kan betapa sabarnya Rasulullah SAW. Lanjut next. Makna silih asuh, saling membimbing, menjaga, dan melindungi. Bagi orang Sunda, orang tua membimbing anak yang muda menghormati. Nah ini ya, takut kita kurang etika ya. Yang muda menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang muda. Dide saha anu pang sepuhna lan pang kolotna we lah. Bu Eda seberapa tahun beda? Bu Mimin seberapa tahun? Oh, jelas. Jelas. Maksudnya sudah mau masuk apa? Bu Mimin seberapa tahun? Berapa tahun, Bu? 58. Ada yang lebih dari Bu Mimin 58? Terkuat? Oh, 58 ya. Itu paling tua ya. Di sini yang paling muda siapa? Wah. Berapa tahun? Bu Elis kayaknya ya. Bu Elis berapa tahun, Bu Elis? 30. Oh, 30. Oh, masih 40. 40. Abi 40. Bapak berapa, Pak? Maaf, Pak. Oh, 60. Ada Bapak senior. Bu Mimin jangan macam-macam udah senior. Artinya apa? Emang jangan dibahas ya, tapi minimal etikanya walaupun saya ketua yang muda, ada anggota yang tua misalkan harus menghormat lah. Jangan sampai miwarang misalkan Abi mentang-mentang ketua menipu sampean miwarang teh kan nggak sopan kan gitu ya. Kayak hal-hal kayak gitu ya. Selanjutnya kata Nabi, ini ada hadisnya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Silasu adalah wujud amanah, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial dalam agama Islam. Ikonnya adalah saling percaya gitu ya. Ibu iuran ke kami harus amanah. Itu ya. Bendahara itu buhana dungdengnya. Koba ada Jogjanya. Wah, boleh dah hayu maca ya. Begitu. Tapi insya Allah kami berupaya untuk menjaga amanah dari ibu semuanya. Mudah-mudahan rencana kita ke Jogja dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Next boleh. Oke. Mari saling mengenal watak masing-masing agar saling memahami dan terhindar dari miskomunikasi. Watak adalah ciri khas sifat mendasar seorang yang membedakan dia dengan orang lain. Artinya watak itu pembeda dari kita lahir. Watak tidak bisa dirubah. Masalahnya ibu sampai saat ini tahu nggak wataknya apa? Keuntungan, kekuatannya apa, kelebihannya apa? Ya. Selanjutnya, perbedaan watak, sifat, dan karakter. Watak itu adalah sifat dasar ya. Sifatnya adalah lebih menetap. Lamun dina HP mah fitur-fitur yang sudah dibuat dari pabriknya. Tidak bisa, misalkan kalau Grab, Gojek kan bisa kita uninstall gitu, terus install kayak gitu. Watak itu adalah program yang memang sudah disimpan oleh Allah ke kita masing-masing. Dan watak ini nanti sebagai bukti, saya dengan Bu Holi, saya wataknya akan berbeda dengan wataknya Bu Holi. Karena jodoh itu adalah beda kutub, beda watak, seperti itu ya. Selanjutnya contoh watak itu sabar, pemarah, keras kepala, dan penyayang. Artinya apa? Pemarah itu baik loh, karena watak. Keras kepala itu baik loh, karena watak. Cuma masalahnya bagaimana cara kita mengekspresikan keras kepala kita. Ya, marah itu bagus loh.
Cuma bagaimana cara yang baik dalam marah. Seperti itu. Dan ingat nih Bu, saya sampaikan ketika parenting ayah di Asirat kemarin, saya sampaikan ibu adalah penentu kesuksesan rumah tangga. Ada istilah resonansi energi. Ibu bahagia, suami ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Ibu sebagai ibu rumah tangga Kapolda, senang suami ikut senang, anak 3 kali senang. Sebaliknya yang harus dihati-hati, ibu rudet, suami ikut rudet, anak 3 kali rudet. Ibu marah, suami akan ikut marah, anak 3 kali marah. Ibu bedegong, salaki ngiringan bedegong, anak 3 kali bedegong. Ngerasa rawas ya? Tekudu di bumi, we. Kesempatan di mana, we? Tapi insya Allah Bu Holi mah bagian. Makanya saya pilih Bu Holi. Sudah siap dengan resikonya. Itu watak ya, resonansi itu. Selanjutnya sifat, ciri atau keadaan yang melekat pada seseorang, benda atau sesuatu. Sifat bisa bawaan atau bisa jadi sementara. Ini sifat bisa bawaan, bisa sementara. Sifatnya bisa tetap, bisa juga berubah tergantung situasi. Contohnya adalah mudah lelah, sifat seorang murah senyum. Nah, nu gampang senyum teteh sifat. Abdi sok gampang senyumnya. Erek boga duit senyum gitu. Makanya mun dina WA emotikona sok senyum we abimanya. Selanjutnya adalah karakter. Nilai-nilai moral dan akhlak yang terbentuk melalui pendidikan dan pengalaman, lingkungan dan kebiasaan. Kalau karakter ini bisa dibentuk ya, tergantung kebiasaan kita. Kalau kita mau jadi growth mindset, kemarin masih ingat ya growth mindset ya. Growth mindset adalah cirinya kalau orang sukses, ini bukan ancaman, tapi adalah inspirasi kayak gitu. Kalau Bu Edah melihat saya bisa ngomong, wah ini ancaman nih bagi saya, karir saya terancam nih kata Bu Edah. Berarti pikiran Bu Edah fix, tetap. Tapi kalau Pak Salim bisa ngomong halus cik caranya kumaha Pak Salim ambil bisa ngapung itu ke Medan misalkan ya, nanya-nanya ke saya, itu barunya growth mindset. Ketika orang sukses bukan ancaman tapi menjadi inspirasi. Selanjutnya adalah karakter jujur, disiplin dan tanggung jawab dan adil. Oke, next. Nah, sekarang saya kasih waktu 1 menit. Seandainya kita mau tampil di pertunjukan, ceritanya kita semuanya adalah satu teman, satu sekolah SD, namanya adalah SD Sauyunan. Nah, pas acara akhir tahun, kita itu akan pentas pertunjukan. Kira-kira ibu pilih sebagai apa nih dari 4 ya? Yang pertama, ini jujur ya, jujur. Sebagai penonton. Ribet-ribet ada nonton we. Da karunya itu oge misalkan anu latihan mun nonton bakal bahaya kan? Jadi penonton we abi mah. Misalkan silakan bebas. Yang kedua, penulis naskah cerita. Asal lebar lamun pertunjukan ceritana asal-asalan abi mah hoyong ngadamel naskahna lah. Silakan. Yang ketiga, sutradara. Bisik acak-acakan ya unu ngatur mah. Abi jadi sutradara lah gitu. Dan yang keempat adalah pemain. Abi bisa acting. Silakan. Dalam waktu 1 menit. Pilihan ibu menentukan ibu seperti apa. Temperamennya seperti apa. Kelebihannya seperti apa. Kekurangannya seperti apa. Siap? Siap? Saya hitung dari sekarang 1 menit untuk menentukan. Boleh dicatat, boleh tidak. Nanti kita buka ya. Mulai dari saya. Saya pilih apa. Ibu jangan terpengaruh oleh saya. Itu adalah pilihan ibu karena itu adalah ciri khas ibu. Abi mah bade digentos berarti ibu orang pimplang. Gitu ya. Kita mulai dari saya terus Bu Mimin. Ibu pengawas boleh ya? Biar kita tahu. Oh ini watak Bu pengawas kita. Bapak boleh ya? Alhamdulillah. Makasih Bapak. Tepuk tangan buat Ibu dan Bapak. Alhamdulillah. Makanya hari ini harus ada Ibu dan Bapak. Percuma ya kita ulin ka di wokolot itunya eta budak wokolotna. Insyaallah. Makasih ya. Oh, siap. Oke. Boleh Ibu pengawas dan Ibu Bapak dulu ya. Bu Holi nanti oke.
Saya hitung 1 menit dari sekarang mulai. Silakan tenangkan jiwa, bermunajat, meditasi. Silakan. 1 menit dari sekarang. Tentukan pilihan Bapak Ibu semuanya. Wah, Ibu Eda berharap sama. Ini tadi dari mana? Saya dapat ilmu dari podcastnya Aisyah Dahlan ya. Podcast Aisyah Dahlan dari berbagai, kadang diwawancari oleh Deddy Kobuse, oleh Nikita Willy, sama podcast sama siapa ya? Itu dirangkum ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah? Sudah? Oke. Saya akan hadapkan wajah saya ke Ibu pengawas kita. Pilihan 1 adalah kita banget. Pilihan kedua adalah sekundernya. Gitu ya. Milih harus 2 ya, harus 2. Sebagai apa dan apa harus 2. Pilihan pertama itu adalah ibu dan bapak banget. Gitu ya. Ibu siapa? Pilihan pertama? Sebagai kedua? Oke, tepuk tangan buat ibu. Bapak pilihannya apa, Pak? 1, 3. Penonton dan sutradara, tepuk tangan. Saya adalah sutradara pilihan pertama, pemain pilihan kedua. Sama Bu, salaman dulu Bu sama saya Bu. Bapak sama sutradaranya Pak, cuma saya pilihan pertama. Oke. Jangan diganti ya, jangan diganti. Bu Mimin. Nomor 2 dan nomor 3. Disebutkan ya. Penulis naskah cerita dan sutradara. Oke, Bu Hana. Penonton dan penulis naskah. Oke. Sutradara dan pemain. Oke. Penonton dan pemain. Penonton dan pemain. Oke. Pemain dan penonton. Pemain dan penonton. Pemain nomor 1. Oke. Bu Dede. Sutradara dan penonton. Sutradara dan penonton. Oke. Bu Sari. Sutradara dan penonton. Sutradara dan penonton. Bu Elis. Penulis dan sutradara. Penulis dan sutradara. Oke. Bu Mimin. Pemain. Pilihan pertama pemain. Oke. Bu Eda. Penonton dan pemain. Penonton dan pemain. Lanjut, Luis. Sutradara dan penonton. Oke. Bu Tati. Sutradara dan penonton. Bu Haji. Penulis Disebutkan dan sutradara. penonton, penulis naskah dan sutradara. Oke. Bu Au. Penulis naskah dan Penulis naskah dan sutradara. sutradara. Keren. Ibu Dina. Penulis sama pemain. Penulis dan pemain. Ibu tadi sudah Bu Holi. Penonton dan penulis. Penulis dan penonton. Penonton. Beda ya? Beda ya dari 4. Ada ayat Bu Haji lupa lagi ya. Nikah itu sebagian tanda kekuasaan Tuhan ya. Ini saya dengan Bu Holi beda watak. Bukan? Iya betul, bagus. Saling melengkapi. Jangan. Oh. Luar biasa. Ada boleh juga? Boleh? Oh enggak. Soalnya nyentuh banget, itu sangat meresapi ya. Saling menjadi pelengkap bukan. Jangan saling melengkapi, jangan Dalam itu ya, dalam. Alah. Oke, siap ya. Siap, kita buka Bu Holi. Siap, yang pilih jadi penonton angkat tangan. Ya, siap. Pilihan pertamanya penonton. Penonton, siap. Wah, Bapak penonton ya. Yang lain mana penonton? Ingat, ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Kelebihan dan kekurangan harus diketahui. Yang pilih penonton disebutnya temperamennya adalah flegmatis. Cari di Google ya. Belum tahu soalnya. Temperamen itu adalah cara seseorang mengekspresikan perasaan. Itu namanya temperamen. Gitu ya, cara mengekspresikannya. Lamun diibaratkeun mah ieu tanah liatna, watak mah gentengna gitu, paham sih? Temperamen itu adalah bahan dasarnya, kalau watak itu produk jadinya, paham ya? Seperti itu ya. Selanjutnya, Bapak itu orangnya tenang, Bapak ketua kita, tenang, tepuk tangan. Kalem kan? Tadi oke pas orang riwah, itu Bapak di warung, Bapak macali kan kia, santai. Oke, siapa lagi yang pilih penonton? 1, siapa? Bu Hana, tenang orangnya ya. Penyabar. Wih, alhamdulillah.
Tuh buedah banget. Mantap. Selanjutnya stabil. Keren. Alhamdulillah. Sangat bisa diandalkan. Wis. Luar biasa. Cuma yang harus diantisipasi dan harus ada di pasangan hidupnya adalah pasangannya harus nggak gini gitu maksudnya. Kekurangannya adalah pasif. Jadi lamun di dekahuruan, bu edah bapak ketua mah calik we. Gitu karakternya tuh. Tah hoream, lain urusan orang. Laras beda gitu, laras beda. Laras ya. Tapi nyusahke sakecamatan eta ngaran Cilawu kapanggil ku Bekasi eta. Selanjutnya adalah mudah menunda. Isukan aya deui. Itu kekurangannya. Hati-hati. Tah buhana cenah kasiangan wae. Da isukan aya deui cenanya. Isukanna kaberangan deui. Sulit mengambil keputusan. Betul beda ya? Jadi orang yang wataknya pragmatis harus punya yang ambil keputusan cepat, yaitu sutradara. Makanya Bu Holi pilihan pertama apa Bu Holi? Saya pilihan pertama sutradara. Kekurangan Bu Holi ada di saya. Wih. Selanjutnya yang pilih penulis skenario siapa? Oke. Pilihan kedua ya. Oke. Pilihan pertamanya siapa yang pilihan pertama? Oke, Bu Ois, Bu Mimin, Bu Haji, Bu Aulia. Oh, saya tahu nih. Temperamennya melankolis. Teliti. Bu Haji orangnya teliti, Bu Haji. Teliti dalam segala hal, apalagi dalam nominal. Wah. Dompet itu terteliti. Akunting. Telitinya dalam hal apapun. Misalkan mau ke Jogja, misalkan Bu Haji ya teliti barang bawaan yang belum pasti akan dicek itu orangnya. Itu juga baru prediksi ya. Selanjutnya adalah kreatif. Wis. Banyak ide. Tidak ada akar rotanku jadi. Wis, mantap. Dan yang ketiga adalah konsisten. Cek abi mah kitu ya kitu. Weh, itu bagus. Cuma kekurangannya adalah perfeksionis. Jadi lamun air salah saeutik teh ngeganjel di hati. Nah, betul Haji betul? Bu Mimin betul? Nah, perfeksionis itu. Jadi ketika anak misalkan kita mau udah bekerja misalkan 10 poin, pas poin ke-7 salah, ngagendok we di dia teh. Eta mah watak. Lain salah urang na watak di ditu. Berarti kudu milarian anu ngupahan. Suamina teh wios, hiji di 10 mah alhamdulillah, ta inu salapana kan gitu ya. Selanjutnya adalah stres. Ya akibat daripada perfeksi udah stres. Selanjutnya adalah frustasi saat realitas tidak sempurna. Sok jadi pikiran. Overthinking. Gitu ya. Selanjutnya yang jadi sutradara siapa? Ibu pengawas ya. Saya. Siapa lagi? Apa pilihan pertamanya? Tuh Bapak. Bapak kedua pilihan. Sutradara ya Bapak. Disebutnya adalah temperamen koleris. Keuntungannya adalah tegas. Wis, tegas itu lagi. Tegas itu. Wis, tegas alhamdulillah. Memimpin itu lagi. Alhamdulillah, maka jadi ketua. Cepat bertindak. Alhamdulillah, sat-sat gitu ya. Cuma ya. Ibu harus tahu kekurangan saya dan orang-orang yang seperti saya. Yang pertama adalah dominan. Kadenya, ibu jangan aneh kalau saya ngatur. Emang gitu kekurangan aku. Ibu pengawas juga mungkin ke kita dengan satu tujuan ingin berhasil, ingin sukses, bukan ingin masuk ke ranah pribadi kayak gitu ya. Dominan. Beda dengan dominasi, beda. Kalau dominan itu hal yang wajar. Enggak ada loh niat untuk ngatur-ngatur ibu, tapi dari tamawatak. Tapi yang salah adalah jangan mendominasi. Cek aing hidung, cek aing berem, kan itu tentang ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah kurang sabar. Kurang sabar teh gegerejeg. Lamun piknik teh bakal wah hayang gura-gura gitu. Gitunya. Laras Bu, tuh bobo. Abi oge tuh bobo. Tuh bobo.
Jadi gagarejek, non gagarejek teh gurung gusu gitu. Nah, selanjutnya adalah sulit diberi apresiasi. Jangan salahkan saya ya, kalau saya jarang memberikan pujian kepada teman-teman. Itu yang sekarang saya coba. Ketika ada komentar saya kasih cinta, jangan GR ya. Itu memang ungkapan sayang gitu. Nggak ada Bu Holi gitu ya. Maksud saya membangun komunikasi gitu. Karena Bu Holi sudah mengikrarkan ya di rumah milik sendiri. Dalam hal apa dulu Bu Holi, Kade ya. Bu Holi jangan sampai jadi doa tuh ya. Pokoknya semua saya mah di luar milik bersama, di luar milik saya ya. Dalam hal apa dulu kayak gitu ya. Insya Allah Bu Holi sudah teruji, sudah terbanting, tidak akan jelas. Selanjutnya, jadi gitu ya, orang yang sutradara sulit memberikan apresiasi, sulit memberikan bagus ya. Mari kita sama-sama sutradara hebat, sutradara hebat. Yang jadi pemain, artis siapa? Oke, Bu Eda. Siapa lagi pilihan pertama? Pilihan kedua ya. Yang pilihan pertama banget. Bu Wida, Bu Mimin, Ibu Linda. Saya nggak tahu. Bu Linda itu disebutnya temperamen sanguinis. Sanguinis, orangnya energik. Betul nggak Bu Linda energik? Wih, energik. Selanjutnya adalah komunikatif. Betul nggak? Siapa lagi tadi yang itu skenario pilihan pertamanya? Sorry. Ibu Eda ya pilihan pertama Bu. Kedua yang pilihan pertama selain Bu Linda siapa? Bu Mimin ya, Bu Linda. Tuh Bu Linda kan energik tadi oke di dia. Wah dirijen. Lihat di YouTube ya, Bengkel Paul. Insya Allah diupload. Selanjutnya adalah komunikatif, baceo, sesap ngobrol. Komunikasi bagus, gitu ya. Bisa menjembatani. Optimis. Pokoknya nama harus jadi jalan. Menghibur ini nih. Kalau nggak ada Bu Linda, nggak ada Bu Wida dan orang-orang sejenis di kelasnya tiise. Nggak ada lu, nggak rame kayak gitu. Itu keuntungannya ya. Makanya Bu Linda harus tetap hadir di tengah-tengah kami karena Bu Wida itu harus hadir kalau rapat ya. Karena memang akan memberikan suasana yang berbeda gitu kan. Jangan izin Pak. Wah itu bahaya ya. Kok masuk ke ranah privasi sih? Enggak. Selanjutnya, kekurangannya kurang detil, ya, kurang detil, tidak terstruktur. Ayeuna tos ngarencanakeun A B C D jadina A C B A gitu. Kayak gitu, tidak struktur. Selanjutnya adalah bisa stres jika terjadi kekacauan atau chaos. Itu hati-hatinya ya. Chaos itu kekacauan. Chaos. Itu Bu ya. Sesuai dengan kita sesuai? Mudah-mudahan kita saling memahami ya. Saya sudah paham karakter saya sutradara. Kelemahan saya adalah dominan. Doakan tidak mendominasi ya. Ibu pengawas juga sama seperti saya. Makanya wajar Bu kalau saya sama ibu itu seling bertengkar karena wataknya sutradara dan pemain. Tapi tadi alhamdulillah jujur ini Bu pengawas ini yang saya rasakan maaf ya integritasnya teruji loh. Serius. Maaf ya, ini di luar rekod. Kalau yang lain suka terhadap itunya memeras jadikan ATM lembaga Bu pengawas itu enggak. Itu menurut saya. Tepuk tangan buat Ibu pengawas kita. Ya. Bahkan ketika rapat di BJB ditanya pengawas atau ketua IG berapa biaya izin memimpin, ada yang 300, ada yang 400. Saya bilang Cilawu hanya 250. Apa komentar teman-teman? Kok murah? Seperti itu. Nah, lagi-lagi wajar Bunya. Makanya hari ini saya minta maaf Ibu ya kepada Ibu. Jika Abi sok nuntrung, Abi udah sawatak ternyata sawadah. Ibu maaf, lahir hari apa Bu? Oh enggak. Jangan-jangan sawadah. Saya Api Bu. Selasa Bu. Api kayak bos ke saya pasti bakal. Oh ini Ani. Pantesan Abdi di babatan ku kolot Abi arek nikah jeung Bu Holi kudu ngaganti ngaran ulah calim tapi ku hasil. Dia kan Senin. Abi api oh bisa kahe bosnya. Makanya Bu Holi kadenya mun Abi berambek
Ulah diheboh itu benernya Bu. Makasih Bu inspirasi Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Ali, next. Oke, kata muti hari ini. Wih, siapa yang sesuai dengan apa yang saya rasakan beberapa waktu ini, bertepuk tanganlah. Nanti belum. Wah, kan belum disampaikan. Tak usah punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kamu masih digibahi. Satu hal kita harus ingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Next Bu Ali, mohon maaf bila ada perilaku dan kata yang salah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nah, ini silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua kita yang telah memberikan ilmunya. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Ketua, Ibu